Gue sekarang akan membahas sesuatu yang kita pasti pernah rasain semua. Gue mau bahas mengenai rasa lelah. Sebelumnya gue mau disclaimer dulu nih, kalau gue itu bukan dokter atau ahli psikologi. Gue cuma orang biasa yang kebetulan suka dengan hal-hal seperti ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai pembahasannya. Rasa lelah ternyata bisa jadi lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Rasa lelah sendiri biasanya kita anggap sebagai keadaan yang berhubungan dengan aktivitas fisik, seperti misalnya kurang tidur atau sebagainya. Tapi, apa lelah hanya berhubungan dengan fisik aja? Bisakah kita nih merasa lelah secara mental? Sebelumnya, kita sepakat dulu bahwa emosi adalah sebuah informasi dari otak kita. Emosi seperti rasa takut atau cemas adalah cara otak memberitahu kita untuk waspada terhadap sesuatu. Lalu pertanyaannya adalah apakah rasa lelah itu juga termasuk dengan emosi? Dan mengapa kita bisa merasakan lelah tersebut? Gue sendiri percaya ketika kita memahami sesuatu, misalnya kita memahami dari mana rasa lelah atau capek itu berasal, kita akan lebih mudah untuk bisa mengambil langkah dalam mengatasi rasa lelah tersebut yang mungkin aja itu hanya sebuah ilusi yang diciptakan oleh otak kita. Lu pasti pernah deh berpikir, gini aja kok gue capek ya? Itu karena kita menganggap bahwa lelah sebagai keadaan fisik bukan emosi. Terus, yang biasanya kita bakal lakukan adalah mencoba berbagai hal yang berhubungan dengan fisik. Contohnya, minum suplemen, perbanyak vitamin D, atau bahkan menghindari sesuatu yang sifatnya ada glutennya. Kita selalu berpikir bahwa lelah itu soal energi yang bisa diisi ulang dengan asupan-asupan tertentu. Tapi meskipun udah ngelakuin semua itu, tetap aja badan tetap terasa capek. Kadang nih ya, sepanjang hari tuh kita baik-baik aja, sampai lu di-chat sama bos lu jam 4 sore di hari Jumat. Ada meeting lah, ada deadline lah, dan tiba-tiba aja lu ngerasa lemes atau lelah banget. Gimana sih rasa lelah ini tuh bisa datang tuh gimana caranya? Sekarang kita coba ambil perspektif lelah sebagai emosi. Kita semua pasti pernah yang namanya lelah, dan itu wajar banget. Di masyarakat kota apalagi, rasa lelah itu kadang menjadi sesuatu yang harus dihindari. Kalau bisa, lu tuh gak boleh capek sama sekali. Yang pasti gas terus lah. Tapi mungkin rasa lelah ini ada alasannya kenapa ini bisa ada. Seperti contoh yang tadi udah gue jelasin, kalau misal bos lu nelpon hari Jumat sore, dimana mungkin lu tadinya ada niatan pulang cepet, terus lu tiba-tiba capek, padahal seharian tadinya lu biasa aja. Makan juga teratur, lu udah makan siang, lu udah ngemil bahkan, lu tidur juga cukup-cukup aja tadi malam. Nah ini tuh bisa terjadi karena otak tuh merespon beban kerja yang dirasa terlalu besar. Lelah bisa jadi mekanisme adaptif dari otak untuk menghindari hal-hal yang dianggap tidak berguna atau terlalu berat. Oke, kita ambil contoh lagi deh. Misalnya lu mau ngerjain sesuatu yang cukup berat, kayak misalnya nulis skripsi atau disertasi. Otak akan melihat ini sebagai tugas yang berat. Dan kemungkinan berhasilnya itu mungkin kecil. Kayak misalnya lu diajak naik gunung Everest misalnya. Lu pasti udah malas duluan karena lu tahu bahwa manjat gunung Everest itu nggak mudah. Nah di sini otak tuh memberikan mekanisme defensif, dimana daripada lu memberikan energi lu ke sesuatu yang nggak berguna, otak lebih memilih buat kita tuh merasa lelah. Ini sebagai bentuk defensif daripada kita membuang energi untuk hal-hal yang dianggap tidak worth it.
Tapi ini pasti akan berbanding terbalik kalau misalnya kegiatan-kegiatan yang lo lakukan itu bersifat rekreasional. Misalnya mungkin lo yang senang party-party, mungkin lo yang senang main game, lo lebih bisa main game berjam-jam daripada mungkin lo harus mengerjakan sesuatu yang berat selama berjam-jam ke depan. Nah, tapi di sini kita nggak punya pilihan. Kita harus cepat sadar bahwa tugas-tugas yang berat ini itu harus dilakukan. Nah, di sini adalah manfaatnya kita memahami bahwa lelah itu sebenarnya adalah sinyal dari otak. Kalau lu ngerasa kayak gini, coba tanya sama diri lu sendiri. Apa sih yang bikin gua capek? Ini beneran gua capek secara fisik? Atau ini ilusi aja yang dibuat sama otak gua? Nah, ini ada trik yang mungkin sering banget lu denger. Trik ini bisa lu pakai untuk lu mengerjakan hal-hal yang lu anggap berat. Kalau misalnya lu sering dengar juga, kalau lu bikin target itu jangan muluk-muluk. Nah, itu ada benernya juga. Karena kalau misalnya kita bikin target yang muluk-muluk, otak itu udah ngerasa bahwa pekerjaan yang akan lo lakukan itu sangat berat. Nah, di sini kalau lu misalnya punya target atas sesuatu, lu pecah-pecah aja menjadi bagian-bagian kecil. Misal, mau punya habit untuk bisa baca buku yang banyak tahun ini, misalnya. Itu masuk ke dalam resolusi tahun 2025 lu. Nah, tapi lu masih merasa bahwa membaca buku itu adalah hal yang sangat berat. Nah, alih-alih lu itu membaca 100 halaman per hari, lu bisa mulai dengan 10 halaman per hari terlebih dahulu. Baru lu naikin lagi sampai otak lu menganggap bahwa apa yang lu kerjain itu tidak berat lagi. Jadi 100 halaman tuh udah gak berat lagi. Kayak gitu. Nah, ini untuk ngetrik bahwa apa yang lu kerjain itu sifatnya tidak buang-buang energi dan lu sudah terbiasa untuk melakukan itu. Jadinya akan lebih ringan. Nah, itu aja sih mau gua share mengenai rasa lelah ini. Ini penting banget buat kita yang mungkin punya banyak mimpi ke depannya. Atau bagi kalian yang mungkin punya tuntutan-tuntutan yang membuat kalian harus mengerjakan pekerjaan besar setiap harinya. Jadi kita harus paham bahwa capek itu bukan soal fisik doang. Memang, fisik dalam hal ini tetap perlu dijaga. Kayak misalnya lu tetap harus tidur secara teratur, makan lu harus dijaga karena itu adalah sumber tenaga dan juga cara tubuh lu beregenerasi. Tapi rasa lelah itu kadang cuma emosi sesaat yang dikirimkan ke otak lu sebagai ilusi. Jadi kalau misalnya lu lelah, lu harus tanya lagi apakah lelah ini benar-benar lelah secara fisik atau ini cuma ilusi yang dibuat oleh otak lu. Oke, thank you udah nonton. See you.